Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Marani Misteri dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga diberikan rezeki yang berkah dan juga barokah. Amin ya robbal alamin. Baik sedulur, pada malam hari ini kita kembali lagi mendatangi hutan ini setelah kemarin kita sempat libur dikarenakan cuacanya ekstrim sedulur. Hujan terus, kita mau berangkat itu enggak jadi karena hujan lebat banget ya sedulur. Kita kalau paksakan nanti takutnya kita sakit ataupun meriang kan malah repot nantinya ya. Juga takut ada sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi seperti longsor ataupun pohon tumbang ya Mas. Ya betul, itu juga termasuk salah satu faktor kita untuk tidak berangkat kemarin malam. Dan kemarin kita kan sudah sempat diberikan atau kan dititipi sebuah pusaka yang dimana diberikan oleh Tuan Woyo sebagai atau selaku tetua sohibul wilayah ataupun makhluk yang dituakan yang mendiami tempat ini sedulur. Dan Tuan Woyo itu adalah makhluk yang baik dan beliau juga kenal dengan Eyang Kadim sedulur. Tuan Woyo berpesan kepada kami supaya pusaka tersebut diberikan terlebih dahulu kepada Eyang Kadim. Dan kemarin alhamdulillah Eyang Saprana sudah hadir ke rumah dan saya titip ke Eyang Saprana supaya diberikan kepada Eyang Kadim, seperti itu sedulur. Untuk apa kita menitipkan kepada Eyang Kadim? Karena amanah dari Tuan Woyo bahwasannya kita harus menutup aura ataupun mengurangi energi yang ada di pusaka itu supaya makhluk-makhluk jahat itu tidak bisa mengenali daripada energi yang ada di dalam pusaka tersebut sedulur. Dan untuk namanya ataupun untuk wujudnya kami belum melihat karena tidak boleh dibuka. Belum boleh dibuka oleh Eyang Woyo, seperti itu sedulur. Dan tentunya kita ya nurut saja seperti itu. Takutnya nanti jika kita buka terjadi sesuatu hal yang menimpa pada diri kami. Seperti itu. Suatu hal yang tidak kita inginkan ya Mas Putra. Ya betul sekali. Dan alhamdulillah kemarin sudah dibawa oleh Eyang Saprana untuk nantinya diserahkan kepada Eyang Kadim untuk diproses lebih lanjut ataupun untuk dibentengi terlebih dahulu atau ditutup auranya supaya tidak terpancar dan tidak dideteksi oleh makhluk jahat, seperti itu sedulur. Dan kenapa kita malam hari ini mendatangi hutan ini lagi? Karena kita masih penasaran dengan sosok kemarin yang melintas sebuah kaki raksasa yang sangat besar sekali melintas di hutan ini. Apakah nantinya kita dapat menemui suatu kejanggalan lagi di hutan ini ataupun tidak? Mari kita simak videonya terlebih dahulu. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita melakukan perjalanan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke sedulur, sedikit informasi bagi yang membutuhkan air Arga Pratala, monggo stok tersisa tinggal 3 botolan sepertinya sedulur. Hanya tinggal 3 botol saja. Monggo yang berminat hubungi WA yang ada di sepanjang video ini sedulur. Dan juga yang membutuhkan tasbih Mustika Nur Kolbu juga masih ada, paling tinggal 3 biji saja. 3 tasbih ya Mas? 3 tasbih, bukan 3 biji ini, 3 tasbih saja. Baik sedulur, kita akan lanjutkan perjalanan ini. Kita akan masuki hutan ini. Ya tentunya nanti kita jika menemukan sebuah pergerakan ataupun menemukan sebuah kejanggalan, kita akan nyalakan kamera kembali sedulur. Mari. Baik sedulur,
Di sini saya menyalakan kamera kembali dikarenakan saya merasakan di tempat ini energinya Allah Akbar. Baru saya berbicara sedulur. Energi di tempat ini sungguh berbeda dan juga banyak sekali sihir-sihir di tempat ini. Sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mohon maaf jika perjalanan saya Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Mohon maaf. Siapapun dirimu, silahkan wujudkanlah di tempat ini. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mohon maaf Tuhan, ataupun siapapun dirimu, mohon maaf. Dirimu ini siapa? Kenapa tiba-tiba mengejutkan saya dan juga tiba-tiba mengeluarkan energi-energi yang ada di sekitar sini? Apakah panjenengan ingin menyampaikan sesuatu ataupun apa di sini? Interaksi aja Mas. Buka Mas. Siap-siap Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siap Mas. Selamat datang Tuan. Selamat datang di hutan ini. Selamat datang kembali. Selamat datang. Ya, Saya tuanmu berarti. benar. Oh ya silakan duduk. Terima kasih Tuan. Ya, Terima kasih. ya. Oh, mohon maaf ini ya. Duduk dulu. Mohon maaf ini. Dirimu siapa sih sebenarnya? Perkenalkan Tuan, Ya, nama saya Jati Raksa. Jati Raksa. Benar. Saya adalah salah satu bawahan Tuan. Bawahan saya. Ya. Maksud dan tujuan saya menemui Tuan adalah untuk mengucapkan selamat karena Tuan telah mendapatkan pusaka yang selama ini dijaga oleh Raden Woyo Atmaji. Mohon maaf ini. Tetapi saya bukan tuanmu. Lalu, Ya kok mempunyai tuan? Lalu siapa nama saya jika kau memanggil saya tuan? Pastinya kan kamu mengetahui nama saya. tidak. Gimana? Tidak. Ya, Ya, kau memanggil saya tuan, pastinya kan seorang bawahan maupun seorang anak buah kan pasti mengetahui nama tuannya. Seperti itu. akan tetapi saya hanya disuruh oleh salah satu makhluk untuk memastikan bahwasanya pusaka yang dipegang oleh Raden Woyo Atmaji tidak jatuh ke siapapun. Jika nantinya yang mendapatkan pusaka itu ialah yang sebenarnya tuanku itu. Ya. Berarti dirimu di sini mengatakan siapapun yang berhasil
merebut pusaka dari si Tuan Woyo ataupun siapa tadi namanya, Raden Woyo Atmaji. Benar, Raden Oh, Woyo Atmaji. kau angkat sebagai tuan seperti itu. Benar, karena sewaktu saya diperintah oleh salah satu makhluk di tempat ini, bahwasanya satu-satunya makhluk yang bisa mengambil pusaka dari Raden Woyo Atmaji itu adalah tuanku. Seperti itu engkau. Mari kembali bersama kami ke kerajaan. Ya baik itu loh. Tapi di sini saya bukan tuan dari siapa-siapa. Karena saya berbeda golongan dengan dirimu. Berbeda golongan. Ya iya, saya manusia, kamu jin atau iblis kok. Akan tetapi, kenapa Tuan mampu melihat kami? Bukankah Tuan sedang menyamar sebagai sesosok manusia? Tidak, tentunya tidak. Tentunya dirimu ini datang tadi kan mengeluarkan energi-energi yang negatif ataupun mengeluarkan sihir-sihir. Tentunya itu bukan menjadi golongan kami. Karena dari golongan kami tidak bisa ataupun tidak mengeluarkan energi negatif seperti itu. Dan tentunya kau dari golongan yang makhluk yang jahat seperti itu ya. Dan kau mengatakan jika ada yang memegang itu berarti menjadi tuanmu. Benar sekali. Tetapi kan di sini kau kan sebagai utusan ataupun sebagai junjungan yang dimana tuanmu itu pastinya kan berhati yang busuk. Bukankah seperti itu? Dan tujuan daripada makhluk yang hatinya busuk mengambil pusaka itu adalah untuk kejahatan. Bukankah seperti itu? Untuk maksud dan tujuan dari tuanku mengambil pusaka itu adalah agar kerajaan kami aman, tidak diserang oleh kerajaan-kerajaan lain. Akan tetapi, jika memang benar kau bukan makhluk yang dimaksud olehku, maka segera mungkin kau serahkan pusaka itu kepadaku. Lantas atas dasar apa kau meminta pusaka itu dariku, sedangkan saya sudah tidak membawanya? Kau kemanakan pusaka itu? Kau tidak perlu mengetahui di mana saya letakkan pusaka itu, tetapi kan di sini kau sudah berarti sudah mengetahui ada di saya seperti itu. Apakah dari diri saya memancarkan energinya atau bagaimana? Ya, perlihatkan tanganmu. Saya tidak mau, jujur saja, mohon maaf. Tetapi di tanganmu masih terasa, bahkan sangat pekat, bahwasanya pusaka itu pernah dipegang oleh dirimu. Baik. Tapi mohon maaf sekarang sudah tidak ada di tangan saya. Sedang ada di suatu tempat yang jauh dari sini. Tunjukkan di mana tempat itu. Saya tidak akan menunjukkan. Atas dasar apa saya ingin menunjukkan kepada makhluk jahat sepertimu? Kau mempertanyakan atas dasar apa? Iyalah. Saya ingin bertanya balik. Atas dasar apa kau mengambil pusaka itu? Ya, dikarenakan saya dititipi ataupun diamanahkan supaya untuk menjaganya. Seperti itu. Berarti kan itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menjaga daripada benda itu. Memangnya kekuatan benda itu apa sih? Hanya sebuah bongkahan batu kok. Orang yang diamanahkan seperti dirimu, akan tetapi kau tidak mengetahui kekuatan dari pusaka itu. Ya karena Tuan Woyo hanya menitipkan saja kepada saya. Lalu ya selanjutnya nanti ada yang menjelaskan seperti itu. Jika memang kau hanya dititipkan, berarti masih ada kesempatan bagi diriku untuk merebutnya darimu. Silahkan jika kau bisa.
Ternyata kau memiliki kekuatan. Ternyata memang benar kau bukan manusia biasa. Sudahlah, percuma saja dirimu menyerang diriku. Ini hanya menghangatkan badan saya saja. Mohon maaf, bukannya saya sombong. Tetapi alangkah baiknya saya tidak mau berurusan denganmu di tempat ini. Perlu kau ketahui, dirimu hanya memandang sebatas batu pada pusaka itu. Maka sejatinya kau tidak pantas untuk memegang pusaka itu. Pantas atau tidaknya itu bukan dirimu yang mengatur. Tetapi kan saya sudah memegang amanah seperti itu loh. Bahwasanya ya saya harus menjalankan amanah tersebut. Untuk apa nantinya kan kita proses lebih lanjut. Tidak usah kau menggurui saya. Sekarang kau lebih baik pergi saja, tidak usah menghalangi saya. Ya. Tidak bisa, serahkan pusaka teli itu terlebih dahulu. Tundukkanlah makhluk ini. Wah, Akbar. Sepertinya kau sedikit mengenali Tuan Woyo, ya. Tuan siapa tadi? Raden Woyo Atmaji atau Atmojo? Saya saja belum mengetahuinya. Kau sudah mengetahui. Sudah, ikut saja denganku ya. Ayo kita memperbaiki diri lagi. Ya. Ataupun kau pergi saja, tidak usah mencampuri urusan saya. Seperti itu ya. Saya akan pergi jika kau menyerahkan pusaka itu kepada Tidak mungkin. Tidak mungkin jatuh di tanganmu ya. Tolonglah. Buat apa sih? Mau buat apa? Saya ingin menukarkan pusaka itu dengan kepingan emas. Menukarkan kepingan emas. Ya kamu cari aja emas lah. Emas buat apa sih makhluk sepertimu? Buat apa dirimu membutuhkan emas? Untuk menikah. Saya ingin menikahi seorang dewi. Menikahi seorang dewi? Iya. Ya rupamu aja seperti itu, kok mau menikahi? Benar, karena rupa saya seperti itu. Tapi saya bisa mengandalkan kekayaan jika saya bisa mendapatkan pusaka itu. Ya tidak seperti itu konsepnya. Lebih baik kau bekerja saja, jangan seperti itu. Bekerja kayak apa yang kamu gali sendiri, anu emasnya di hutan ini ada emas sepertinya. Saya tidak bisa. Aduh, malah jadi memelas sih kamu. Ya lantas Dewi apa yang kau mau nikahi? Dewi. Aduh, Dewi alang-alang. Dewi alang-alang. Iya, Jangan benar. ngarang kamu lah. Beneran. Aduh. Saya tidak menghayal. Menghayal kamu, halusinasi itulah. Tidak. Untuk apa saya mempertaruhkan nyawa bertahun-tahun untuk mendapatkan pusaka itu jika memang tidak ada tujuannya? Ikut saya saja, yuk. Saya nanti bimbing kamu supaya dirimu bisa segera mendapatkan pekerjaan yang layak dan membeli kepingan emas. Seperti itu ya. Kau akan bawa diriku kemana? Ke suatu tempat yang sedikit jauh dari sini. Nanti kau akan dididik oleh seorang guru, di mana guru tersebut nantinya akan menggembleng dirimu supaya dirimu menjadi lebih baik lagi dan nantinya bisa mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan sebuah apa yang kau inginkan seperti itu. Apakah mungkin diriku akan diterima di tempat itu? Ya mungkin awal-awalnya kamu tidak akan diterima, mungkin akan digembleng dulu, diantemi oleh yang sudah ada di situ. Ya seperti inilah buat pelajaran kamu, begitu ya. Nggak apa-apa, nanti kamu akan menjadi lebih baik nantinya.
tempat itu Dik berada di mana? Saya Ada, tidak Dik. tahu. Di sana. Jauh. Mau ikut? Mau, Mau. mau. Baik. Nanti saya ikuti makhluk ini ya, panggil Deling ya. Deling. Ah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah. Nih saya ada ini nih tugas buat kamu nih. Saya tidak mau. Makhluknya serem. Serem juga dia baik hati, tenang saja. Serem hanya Ini siapa Mas Putra? itu sebuah makhluk yang tadi menyerang kami berdua, Ling. Oh, Kamu bawa ke asrama ya? bawa ke asrama? Ya. Sekarang? Sekarang bawa aja. Ya sudah. Deling, bawa makhluk bau ini dulu ya. Bau, memangnya bau, Ling? Bau? Ya nanti kamu mandiin ya. Siap. Digembleng aja dulu, jangan keras-keras didiknya. Jangan diantemin. Ya sudah. Pamit dulu Mas Putra. Nanti kamu sini lagi ya. Langsung ke sini. Ya nanti aja. Nanti kalau saya panggil ya. Siap Mas Putra. Ya. Deling pergi dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ikut saya. Cepet banget ya bocah. Raden Woyo Atmaji. Ternyata sedulur, nama dari Tuan Woyo, nama panjangnya adalah Raden Woyo Atmojo apa Atmaji tadi? Atmojo ya? Atmojo apa yo? Iya kayaknya kok. Saya lupa tadi dia bilang apa. Atmojo ya? Atmaji sih sedulur. Iya nanti kita putar videonya lah. Ya itulah intinya lah. Dan ternyata dia menganggap jikalau ada yang berhasil mendapatkannya dari si Raden Woyo Atmaji akan disembah menjadi tuan, seperti itu. Tetapi kan saya bukan tuannya. Kacau memang itu makhluk itu. Bikin saya bingung ya jalur. Tak kira siapa makhluk apa gitu tiba-tiba energinya nyamber Ya malah kayak gitu. Ya sudah ya Mas, lanjut. Ya sudah sedulur, kita lanjutkan perjalanan ini ke arah sana dulu. Nanti kita sambung videonya kembali. Sedulur, kita mendengar suara langkah kaki yang seperti kemarin ini loh. Terus iya ini dah. Iya, jangan datang lagi nanti datang. Tangkap bisa tarik nggak ya? Bismillah, coba sepertinya loh. coba. Menuju ke arah sini nih. Astagfirullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dia menjawab salam, Saudara. Mohon maaf mengganggu. Kamu kenapa? Tiba-tiba menarik saya. Ya mohon maaf. Saya hanya lewat seperti ini. Ya mohon maaf. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tio dan Raga yang panjenengan masuk itu Putra. Kalian siapa? Kami manusia. Malam-malam begini di hutan ini. Ya. Kami ingin tahu tentang dirimu, wahai makhluk raksasa. Ingin tahu? Anu, duduk saja tidak apa-apa. Saya tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk. Tidak. Kenapa? Saya gede. Tapi kan raganya sekarang kecil. Iya ya. Oh ini kuat. Ya kuat. Alhamdulillah kuat. Kamu tidak takut denganku? Tidak. Saya gede loh. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya benar. Ya. Tapi kan manusia-manusia yang lain jika melihat saya takut. Ya karena mereka masih takut mati atau takut dibunuh. Kamu gak takut mati? Tidak. Saya sini pukul. Kamu Silakan. saya pukul sini. Silakan. Oh, tidak bisa dipukul kamu ya? Tidak bisa. Kamu kan sedang dalam raga manusia. Oh iya. Segitu. Ini kenapa kamu nangkap saya? Saya kan hanya lewat begini. Ya. Kemarin juga, bukan kemarin, waktu itu saya juga melihat dirimu melewati. Saya tidak melihat dirimu. Kan saya kecil. Oh iya, saya akan lihatnya gini. Kayak gitu. Di atas. Benar. Kayak gitu. Jadi panjenengan tidak melihat saya, tapi saya melihat panjenengan karena panjenengan gede. Kamu tidak melihat cakar saya ini? Melihat cakarnya hitam.
Ini juga gini kamu hancur mukanya. Ya, Kenapa malah menarik saya? karena saya memiliki pandangan bahwasanya kami itu makhluk baik. Pertama kamu Tapi waktu itu ada yang nempel di punggung saya, itu siapa itu? makhluknya jelek, Ya, bau apa enggak? tahu. Bau pacin. Ya, Oh, itu makhluk jelek emang. Udah biarin. saya raksasa ini loh. Oh, pengen paling minta digendong sama kamu. Anggap aja kutu. Dia tuh tadinya terbang, lalu nemplok di sini, tiba-tiba turun. Kurang ajar sekali dia. Oh, Apa itu kamu kenal dengan dia? saya kenal. Oh, berarti teman kamu itu. Ya, teman saya. Bilangin jangan kurang ajar. Apa tak suruh minta maaf? Ya, panggilkan. Panggilan. Leng deleng. Ah, lah ini nih. Raksasa, paling pengen digendong. Ah, kamu saru, gak sopan sama saya. Mohon maaf, Deleng cuma pengen digendong. Salam kenal. Aduh, jangan nyakar. Ya ini kan kuku saya panjang. Salamannya gimana kayak gini? Ya, nama saya Kang Mas Bagus Deleng. Kamu siapa raksasa? Saya namanya raksasa. Raksasa? Iya. Ya sudah, sini. Apa? Gendong. Ah. Kamu ini dengan orang tua nggak ada sopan-sopannya. Ini. Kamu ini mau apa nangkap saya? Saya nggak bisa duduk ini kayak gini nih. Jongkok aja kayak gini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Udah sana kamu pergi. Kamu sudah minta maaf sama saya. Sebentar. Deleng juga pengen kenal raksasa. Kan sudah kenal tadi. Terus waktu itu raksasa mau kemana? Saya cuma lewat. Mau mencari makan. Mau mencari makan? Iya. Tapi beneran nggak ada niat jahat dari raksasa. Saya kan mukanya lucu. Walaupun badan saya besar, bercakar, tetapi saya lucu. Oh ya, lo kemes banget. Ah, goblok, kamu goblok. Sudah saya pergi, kamu tanya apa sih? Lama ini saya sudah lapar. Mau cari makanan? Iya. Dan raksasa nggak mau rokok? Nggak, saya nggak doyan. Tapi tahu rokok? Tahu yang ngebul kan? Pawon juga ngebul. Ya itu kamu sama saja menghisap pawon berarti. Cangkemmu kayak pawon. Menghisap pawon? Iya. Cangkemmu sama dengan pawon berarti. Sudah, tapi Deleng pengen digendong. Saya ini belum makan. Apa mau kamu saya makan di sini? Ya jangan. Raksasa kan makhluk baik. Masa makan Deleng? Deleng kan kamu gak usah banyak ngomong. Saya udah lapar banget ini. Ya sudah, kalau mau pergi. Katanya mau nanya tadi udah nangkep saya. Aduh, menghabiskan waktu saya saja kamu. Kan mau nanya. Nanya apa? Enggak penting seperti itu. Nanya baik apa enggak? Ternyata baik, ya sudah pergi. Ah, itu doang. Iya. Goblok kamu. Mengganggu perjalanan saya. Ya sudah, tidak apa-apa, salam kenal. Ya, mohon maaf ya raksasa. Ya, jangan marah-marah. Tidak, saya lapar ini, makanya marah-marah. Ya sudah, sampai bertemu kembali ya raksasa ya. Ya, dadah. Ah, ingat-ingat, Kang Mas Bagus Deleng. Gak mau, saya jelek, rumu kamu. Jelek banget. Gak apa-apa jelek. Dimakan juga nggak enak, kayaknya kamu pahit sepertinya. Sepertinya iya ya. Sudah saya pergi, saya juga mau mencari makan ke arah sana. Ya sudah, Deleng pergi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Deleng ketemu Ternyata karo raksasa. Raksasa makhluk baik, sedulur. Cuman melintas saja ternyata. Ya, apa sih yo? Kita sebenarnya juga penasaran waktu itu ya Mas Putra ya. Iya, makanya siapa itu? Deleng juga nggak tahu. Ini kayaknya jahat kayak gitu kan. Iya. Bilangnya
Kayaknya cowok Deling ngefitnah buat sumpah. fitnah deling. Enggak tahu, asal ngomong aja deling. Minta digendong lagi. Digendong lagi. Aduh, Ya. Terus, Lur. lanjut Mas. Ya udah, kita lanjutkan lagi, Lur. Ini informasi itu saja, Kak. Ternyata raksasa itu baik, tidak ada hubungannya apa-apa. Ya udah, Lur. Kita lanjutkan perjalanan ini. Allahu Akbar. Allah Kita nyalakan kamera kembali dulu. Waduh, siapa lagi nih dulur, ya Allah. Gusti ya Allah pangeran. Assalamualaikum. Mohon maaf. Panjenengan siapa? Kenapa tiba-tiba mendatangi kami dan juga menghalangi perjalanan kami? Mohon maaf. Ini bertanduk. Oh, energinya gede banget ini, Lur. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf Tuhan. Tanduk ini. Astagfirullahaladzim, Mas. Gimana, Mas? Maaf Tuhan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wala quwwata illa billah. Mohon maaf ini. Tolong Mas Tio. Tolong Mas Tio. Astagfirullah. Mas Putra. Astagfirullah. Astagfirullah. Mas. Ya Allah. Astagfirullah. Kebentur ya. Ya Allah. Gimana? Siapa tadi, yo? Gak tahu kok. Ini. Aduh. Ya Allah. Ada darah kok. Astagfirullah. Aduh. Kepalanya keluar darah terus muntah darah itu ya? Enggak muntah. Cuman ini kebentur kayu kayaknya nih. Astagfirullah. Ini Siapa tadi sih, yo? gak tahu, malunya langsung kabur kok. Tiba-tiba menarik saya. Astagfirullah. Pusing nggak? Sedikit. Pulang dulu saja ya. Ayo. Yes. Karena ini tadi dijorokin gitu kok. Iya, dia pulangnya dari belakang saya sampai ketarik. Lalu Mas Putra dijorokin ke sini. Sepertinya dia makhluk jahat yang sama-sama sedang mengincar pusaka itu kok. Sepertinya kok. Kayaknya Mas. Dia mengetahui bahwasannya pusaka itu sudah pernah dipegang oleh saya. Seperti yang dikatakan makhluk tadi di awal. Aduh. Ini kita tutup dulu ya Mas ya. Ini udahlah, kita lanjut besok saja lah, Dulur. Mohon maaf sedulur, ini karena kondisi Mas Putra yang seperti ini, kita tidak bisa memaksakan untuk melanjutkan eksplor pada malam hari ini. Mohon maaf sedulur, karena ada kejadian yang tidak kami inginkan. Kami cukupkan videonya sampai di sini terlebih dahulu. Mohon maaf bila kami banyak salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.